Kami dari CGP Angkatan 9 Kota Bandung. Perkenalkan, saya Sari Sagitaria dari SDN 181 Sukamiskin. Saya Nuriani Desi Sapitri dari SDN Negeri 165 Jatinegara Kota Bandung. Dan saya Sapitri Anugrawati dari SDN 243 Cicapai Kota Bandung. Akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 Supervisi Akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nuriani. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Ibu baik. Ya. Bu Nuriani hari ini akan melakukan khusus coaching ya Bu ya? Iya Ibu, insya Allah hari ini saya melakukan praktek coaching dengan coachnya Ibu Sari Bu. Iya. Sebelum proses coaching nanti kita akan melakukan juga observasi Bu Nuriani ya. Ya. Nah nanti ketika proses coaching itu Bu Nuriani akan saya amati nih bagaimana jalannya coaching dengan coachingnya. Kemudian juga nanti ada rubrik penilaian yang akan saya lakukan terkait proses coaching Bu Nuriani dengan coachingnya. Nah nanti di rubrik penilaian itu ada hal yang akan saya nilai Ibu terkait mengenai apakah Ibu sudah menjalankan alur cerita pada proses coachingnya. Kemudian apakah Ibu memberikan pertanyaan berbobot ketika proses coaching. Kemudian apakah nanti jawaban-jawaban yang disampaikan oleh coach tadi sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan. Nah, kemudian nanti dalam proses coaching juga jangan lupa ya Bu ya, nanti Ibu lakukan 3 prinsip coaching yang diantaranya yaitu kemitraan, kemudian juga proses kreatif, dan ada lagi nanti di sini Ibu bagaimana memaksimalkan kompetensi terhadap coaching ya. Baik Bu Nur, sebelum coaching ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Pak Nur. Boleh ya Bu ya? Saya akan pertanyaannya Bu Nur. Begini Bu Nur ya, untuk pertanyaan pertama ini. Nah, kompetensi apa yang ingin Bu Nur yang kembangkan nanti ketika melakukan proses coaching? Ya baik Bu. Ketika melakukan proses coaching, kompetensi yang ingin saya kembangkan pertama berkaitan dengan kehadiran penuntut. Jadi saya mencoba menghadirkan atau mencoba fokus gitu ya Bu ketika melakukan coaching supaya bisa membantu coaching. Lalu yang kedua yaitu kompetensi mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitu kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Ya, Bu Nuriani ya, ada 3 kompetensi yang akan coba Ibu kembangkan tadi ya terkait dengan kehadiran teman, kemudian mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Nur, di antara ketiga kompetensi tadi, kira-kira kompetensi mana yang akan lebih spesifik Bu Nur dikembangkan pada saat proses coaching nanti? Iya. Untuk kompetensi yang nanti lebih spesifik dikembangkan ini berkaitan dengan kompetensi kehadiran penuh ya Bu, supaya nanti saya bisa fokus untuk membantu coach dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot supaya selain saya misalnya tadi bisa fokus mendengarkan pernyataan dari coach, saya memberikan pertanyaan yang sesuai dengan pernyataan yang coach berikan sehingga bisa membantu coach menemukan solusinya. Ya baik Bu Nur ya, 2 kompetensi yang dikembangkan secara spesifik nanti dari coaching nanti ya. Nah, kemudian pertanyaan terakhir Bu Nur ya, indikator pencapaian apa atau tujuan dari pengembangan yang ingin Ibu lakukan pada saat proses coaching nanti? Baik. Indikator ketercapaian yang ingin saya capai ya Bu, yaitu coach bisa memaksimalkan potensi yang dimilikinya sehingga coach bisa menemukan solusi terkait permasalahan yang dihadapinya. Ya, baik sekali ya Bu Nuriani. Tadi 3 pertanyaan sudah saya sampaikan kepada Bu Nuriani. Baik, sekarang silahkan Bu Nuriani melakukan coaching dengan coachingnya. Semoga coachingnya berjalan lancar ya Bu Nuriani ya. Amin. Nanti setelah proses coaching Ibu yang selesai, kita akan memiliki cakapan lagi ya Bu ya, percakapan pasca observasi. Oke, siap. Silahkan Bu Nuriani. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Sari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Nur. Ya Ibu, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu, sehat. Ya, Ibu. Baik Ibu, sesuai dengan yang kemarin sudah kita sepakati ya Bu, hari ini kita akan melakukan coaching ya Bu. Yep. Nah, dari kegiatan coaching ini
apa nih Bu yang ingin Ibu sampaikan? Saya ingin curhat ya Bu ya sama Ibu terkait memang beberapa hari ini saya itu merasa khawatir Bu dengan salah satu murid saya di kelas 1 yang memang jadi dalam sepekan ini dia itu emosinya susah terkendalikan Bu. Jadi dari emosi tidak susah terkendalikan itu jadi tantrum sehingga memang marah-marahin ke teman-teman yang di kelasnya Bu. Jadi dan dari sana jadi suasana kelas itu jadi kurang kondusif Bu karena memang fokus terhadap si anak ini gitu Bu. Iya, baik Ibu. Jadi Ibu ingin sharing ya Bu Betul. terkait permasalahan yang ada di kelas, ada murid di kelas Ibu yang mudah tantrum gitu ya Bu. Betul. Dan ini berefek pada kondisi kelas yang tidak kondusif. Betul, betul. Baik Bu. Jadi tujuan coaching kita ini apa nih Bu? Ya tujuannya memang saya ingin ada solusi Bu dari permasalahan yang saya hadapi yang dari kasus salah satu murid saya di kelas yang sering tantrum itu Bu. Ibu. Nah, jadi dari tujuan pertemuan kita ini ingin ada solusi gitu ya Bu Betul. permasalahan yang Ibu rasakan. Baik Ibu, jika kita pikirkan nih Bu, ya kondisi Ibu saat ini, kondisinya ini ada di skala berapa gitu? Kalau untuk skala Bu, saya berada di posisi 6 gitu ya. Jadi ini masih bisa diatasi si anak itu, jadi tidak terlalu berat gitu kondisi. Iya, Tapi baik. memang mengakibatkan saya khawatir gitu Bu. Iya, baik Bu. Jadi kondisi saat ini Ibu ada di skala 6 gitu ya Bu. Karena memang Ibu masih merasa proses pembelajaran masih bisa dilakukan Betul. dan tadi berkaitan anak ini terkadang masih bisa diatasi gitu Betul, ya Bu betul. ketika tantrum, namun Ibu masih merasa khawatir Betul, karena betul. posisinya masih di skala 6. Iya. Baik Ibu, nah ketika sekarang posisinya ada di skala 6 ya Bu, harapan Ibu ke depannya ini ada di skala berapa? Harapannya ya Bu ya dari tadi kan saya berada di posisi skala 6 ya. Ya idealnya ya setelah memang ada solusi nih dari permasalahan saya berharap sih di 10 ya Bu ya. Ya, Tapi memang kalaupun memang tidak mungkin ya di skala 8 Bu. baik. Barusan Ibu sudah menyampaikan memang idealnya harapannya ada di skala 10 gitu ya Bu. Hanya mungkin kan kita tentunya dalam menghadapi anak kan berproses ya Bu. Betul, betul. Mungkin bisa saja kita bertahap dulu gitu ya Bu. Nah Ibu barusan minimal ada di 8 dulu Betul, gitu ya Bu. betul. Baik, minimal ada di 8. Nah di 8 ini kira-kira gambarannya itu bagaimana Bu? Gambarannya jadi si anak ini ketika memang kan biasanya tantrum ini anak ini merasa tersinggung dengan teman ataupun ada yang tidak sreg dengan hatinya dia gitu ya atau dengan keputusannya dia makanya tantrum gitu ya. Ya harapannya kalau di posisi 8 si anak ini bisa mengendalikan emosinya lebih stabil lagi. Jadi Ibu harapannya ada di posisi 8 itu dengan melihat anak ini bisa mengendalikan emosinya itu. Betul. Nah sebelumnya Bu ini saya ingin bertanya terkait hal apa yang pernah Ibu lakukan ketika melihat anak Ibu tantrum. Ketika memang anak terjadi tantrum kan memang secara tiba-tiba ya. Jadi kalau yang saya lakukan memang yang pertama karena memang anaknya di kelas 1 ya pasti dengan pelukan ya Bu ya. Dengan pelukan, dengan ditenangkan ya meskipun memang pada awal-awal ketika anak itu ditenangkan tuh malah semakin tantrumnya semakin hebat gitu ya. Sampai mukul-mukul saya, sampai mau merusak barang-barang yang ada di depan dia gitu ya. Bahkan sempat terjadi dia menusuk dulu pakai pensil si temannya itu gitu. Padahal memang sebetulnya bukan ke orang itu, ke temennya gitu marahnya gitu ya, ke yang lain. Tapi karena yang temannya itu dekat, makanya dia jadi korban gitu ya, asal yang dekat aja gitu dia mah. Terus juga tadi dengan pelukan, dengan memberikan perhatian yang lebih mungkin ya dibanding teman-teman yang lain, itu mungkin Ibu yang kelas 7.
Iya baik Ibu. Jadi mungkin pertama yang sudah saya tangkap, hal yang sudah dilakukan ini mencoba menenangkan anak Betul. Ibu gitu ya Bu. Ya dengan pelukan, namun mungkin masih memberontak gitu ya. Betul. Namun ini dampaknya mungkin kepada temannya yang Betul, lain Bu. gitu ya. Betul, betul. Jadi ada menyakiti temannya. Nah, ketika Ibu melihat ada aktivitas yang melibatkan temannya gitu ya Bu, misalnya tadi temannya jadi korban, apa yang harus dilakukan? Kalau saya supaya memang tidak terjadi korban lagi, saya amankan anak itu aja yang tantrum. Oke. Saya amankan dengan dipindahkan tempatnya, jadi tidak di kelas, saya pindahkan ke tempat yang lebih sepi. Biasanya saya masuk ke ruang kepala sekolah Bu, karena memang sepi ya, jadi tidak ramai gitu. Dan memang si anak ini tipenya memang harus jauh dari bising gitu. Jadi ketika berisik sedikit juga dia marah gitu ya. Setelah itu memang agak tenang. Nah, setelah itu saya meminta bantuan juga dengan rekan sejawat saya. Gitu. Ya baik, jadi Ibu tadi sudah mencoba ketika anaknya tantrum itu dan ini mengganggu temannya gitu ya Bu, Ibu coba amankan, dibawa ke tempat atau ke kelas yang sepi Ya, misalnya betul. ya Bu, dan juga Ibu melibatkan bantuan teman. Nah, ketika Ibu sudah melakukan hal tersebut, nah apa yang Ibu rasakan? Yang saya rasakan, alhamdulillah si anak memang merasa lebih tenang karena jauh dari kebisingan. Setelah memang saya pindahkan ke tempat yang lebih sepi, ke ruang kelas yang lain atau ke ruangan ibu kepala sekolah, dan alhamdulillah si anak ini ada perubahan, lebih tenang, dan juga memang si anak tidak melihat lagi sasaran kemarahan dia gitu ya. Berbeda dengan tidak dipindahkan Bu. Ketika itu saya amankan aja anaknya, tapi si sasaran kemarahan dia masih ada, tetap saja memberontak begitu. Yang baik Ibu, jadi barusan Ibu juga sudah mengatakan itu ya, nah, hal yang pernah dilakukan dan ternyata ini ada dampaknya kepada anak. Nah, Ibu selain tadi Ibu melibatkan bantuan, tadi saya mendengar ya Ibu melibatkan lain. Nah, adakah rencana lain gitu yang bisa Ibu lakukan gitu supaya ini bisa lebih baik lagi dalam menangani anak yang tantrum tadi? Betul. Rencana yang akan saya lakukan mungkin selain yang tadi sudah dilaksanakan, saya akan berkomunikasi mungkin dengan orang tuanya ya, karena memang gimana ketika memang penanganan tantrum di rumah seperti apa, dan mudah-mudahan bisa dilakukan ketika di sekolah juga. Jadi treatmentnya sama gitu ya, ketika dia tantrum di rumah, ketika tantrum di sekolah juga penanganannya sama gitu. Baik ya, jadi Ibu akan mencoba melakukan komunikasi gitu ya Bu, dengan orang tua untuk sama-sama memahami bagaimana cara ketika anak ini tantrum. Betul. Supaya sama gitu ya Bu. Betul. Nah, adakah Bu pihak lain Ibu yang bisa Ibu libatkan, mungkin yang lebih memahami gitu ya Bu, terkait bagaimana penanganan ketika kita menghadapi anak yang tantrum? Ya, saya mencoba untuk mengajak rekan sejawat yang memang beliau ini di pendidikan luar biasa. Oh iya. Jadi saya juga ingin mengetahui cara-caranya bagaimana ketika memang menangani anak yang tantrum seperti ini. Iya, benar Ibu. Memang kita perlu seseorang yang ahli gitu ya Bu, ketika kita menghadapi permasalahan yang khusus gitu ya Bu, tadi mungkin dengan anak tantrum ya, yang lebih memahami tentunya orang-orang yang mempelajari terkait bagaimana kebutuhan anak gitu ya Bu. Betul. Baik Ibu, selanjutnya terkait rencana yang sudah Ibu pikirkan, mungkin kan ya Bu, tadi Ibu mau melakukan komunikasi dengan orang tua gitu, atau misalnya Ibu mau mengajak rekan sejawat yang ahli di bidangnya gitu. Tentunya ada kendala gitu ya Bu, atau ada gangguan yang mungkin akan nanti Ibu hadapi. Kira-kira bagaimana gangguan yang terpikirkan oleh Ibu? Kalau kendala mungkin dari orang tua adanya ketidaksamaan dalam penanganan anak. Dan memang itu sudah pernah saya lakukan, tanyakan kepada orang tuanya bahwa memang penanganan di rumahnya itu dibiarkan ketika dia tantrum sampai dia tenang sendiri gitu. Dan menurut saya itu menjadi hambatan kalau di sekolah. Kalau dibiarkan
malah semakin menjadi-jadi kalau di kelas gitu ya. Dan memang itu ya hambatan yang saya hadapi ketika memang ketidaksamaan penanganan ketika di rumah atau di sekolah. Dan juga mungkin hambatannya untuk yang tenaga ahli ini, saya masih kesulitan mungkin Bu untuk mencari. Belum dapat gitu Bu. Ya, Ya. baik, Bu. Jadi mungkin kendalanya adanya ketidaksamaan gitu ya, Bu. Betul. Misalnya dalam penanganan anak di rumah dengan di sekolah, lalu juga mungkin berkaitan dengan tadi tenaga yang ahli, Ibu memiliki kendala mungkin Betul. belum ada Belum. ini ya channel Channel Bu, belum ya. untuk apa ya bantuan tersebut. Betul. Kira-kira Bu dari kendala yang sudah terpikirkan tadi, bagaimana nih solusi yang bisa Ibu bisa Ibu pikirkan supaya tadi kendala yang mungkin sudah dipikirkan Ibu bisa teratasi dan rencana yang sudah Ibu pikirkan ini bisa dilakukan. Terkait memang solusi dari rencana yang tadi saya utarakan ke Ibu, mungkin dari yang tadi ketidaksamaan antara proses penanganan dengan orang tua, ya saya ajak lagi komunikasi orang tuanya. Jadi supaya memang sama ketika memang keadaannya berbeda kan ya ketika di rumah dan di sekolah. Tapi kalau di sekolah begini nih penanganannya sehingga anak ini tenang gitu ya, nyaman kembali ketika mau belajar seperti ini. Jadi adanya persamaan persepsi mungkin dengan orang tua terkait penanganan si anak ini. Juga untuk channel tadi ya dengan tenaga ahli, mungkin saya akan mencari kebetulan di saya itu ada KKG ya, KKG setiap bulannya ada, dan nanti saya akan ketua KKG akan memberikan usul gitu ya, atau ini untuk mengadakan memang mengundang tenaga ahli terkait dengan kasus yang saya hadapi. Baik Ibu, luar biasa ya, Ibu sudah terpikirkan ternyata ya solusi untuk menghadapi hambatan yang mungkin nanti akan Ibu dapatkan ketika akan melakukan rencana yang sudah dipikirkan. Jadi terkait Ibu akan mencoba berkomunikasi lagi dengan orang tua untuk menyamakan persepsi gitu ya Bu. Nah, memang kita perlu untuk apa ya Bu, terus berkomunikasi dengan baik dengan orang tua ya Bu, sehingga memang penanganan yang kita berikan ini bisa sama gitu, karena kalau misalnya berbeda tentunya tidak akan selesai gitu ya. Tidak sinkron Bu ya. Iya, benar. Dan tadi juga saya mendengar Ibu akan memanfaatkan komunitas yang Ibu ikuti untuk mencoba menghadirkan tadi tenaga ahli yang memiliki keahlian di bidang tadi penanganan anak berkebutuhan khusus gitu ya Bu. Sangat luar biasa sudah terpikirkan ke sana, dan tentunya ini bermanfaat tidak hanya untuk Ibu kan ya Bu, untuk rekan yang lain yang memiliki kendala yang sama ya. Baik Ibu, berkaitan dengan rencana yang akan Ibu lakukan sehingga nanti dapat berhasil, kira-kira komitmen apa nih Bu yang mungkin akan Ibu lakukan? Komitmen yang akan saya lakukan ya tadi Ibu ya, akan komunikasi dengan orang tua secara intensif supaya memang penanganannya sama, dan juga saya tadi akan secepatnya mungkin mengusulkan ke ketua KKG untuk mengadakan kegiatan yang mengundang narasumber ahli itu. Baik, jadi Ibu nanti akan coba mulai gitu kan ya Bu, berkomunikasi dengan orang tua gitu ya, dan Ibu akan coba secepatnya berkomunikasi dengan ketua KKG untuk melakukan atau mencari narasumber berkaitan dengan penanganan anak yang khusus gitu ya Bu. Baik Ibu, kira-kira nih ya Bu, dari yang tadi sudah kita lakukan, yang kira kapan Ibu rencana tersebut mau mulai dilakukan? Rencana yang akan saya lakukan mungkin dalam secepatnya ya, kebetulan di KKG ini Jumat pekan ini Bu akan dilaksanakan, tapi memang saya baru mengusulkan mungkin ya nanti bisa mencari channel, mudah-mudahan di pekan berikutnya bisa dilaksanakan. Baik Ibu, jadi pekan ini Ibu akan coba memulai gitu ya untuk menjalankan rencana yang sudah dipikirkan. Nah Ibu nih, kita kan tadi sudah menentukan tujuan percakapan itu sendiri. Kira kapan Ibu rencana tersebut mau mulai? Bagaimana nih perasaan Ibu setelah melakukan coaching yang sudah kita lakukan barusan?
Alhamdulillah Bu, dengan tadi saya mengutarakan permasalahan yang saya hadapi kelas, alhamdulillah perasaan saya menjadi lega, kekhawatiran saya menjadi berkurang ya Bu ya, dengan memang saya curhat dengan Ibu ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu telah meluangkan waktu untuk mendengarkan curhatan saya gitu Bu ya. Ya, baik Ibu. Alhamdulillah jika memang ternyata Ibu sudah memiliki solusi dari permasalahan yang dirasakan, dan ini juga sebagai bahan referensi saya gitu ya Bu, ketika mungkin ke depan saya menemukan hal yang sama, saya memiliki catatan untuk bisa nanti saya terapkan ya. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu Miriani ya, barusan Bu Miriani sudah melakukan proses coaching dengan besar ya Bu ya, sebagai Iya, coaching benar. tadi ya. Baik Bu, mau saya nih coba nih, pasangannya bagaimana ya setelah proses coaching tadi? Ya Ibu, alhamdulillah sangat senang gitu ya Bu, sangat lega saya bisa berbincang dengan Koci, dan saya juga bisa melihat Koci untuk saya berdiskusi gitu ya terkait permasalahan ini. Mari kita cek indikator nih Bu Nur nih, bagaimana menurut Bu Nur, apakah Bu Nur sudah menjalankan hal kita tadi, kemudian untuk Bu Nur sendiri apakah indikator pencapaian yang dilakukan tadi sudah sesuai atau memang sudah berhasil pada proses coaching tadi? Baik Ibu, alhamdulillah untuk tadi kegiatan coaching juga saya sudah sesuai dengan alur Tirta. Yang pertama, setelah saya tanyakan tujuan dari kegiatan coaching yang dilakukan, lalu juga saya mencoba untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coaching ini dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan permasalahan yang disampaikan. Lalu juga saya mencoba untuk menggali rencana yang mungkin coaching lakukan untuk menyelesaikan permasalahannya, dan juga saya juga mencoba memberikan pertanyaan yang untuk menggali komitmen atau tanggung jawab dari coaching. Selain itu juga saya tadi melihat coaching sudah bisa menemukan solusi yang sesuai dengan permasalahannya. Sini juga saya tentunya mencoba untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan memberikan pertanyaan sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh coaching. Saya juga mencoba untuk menghadirkan diri secara penuh dan juga mendengarkan secara aktif dan menggali potensi coaching dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai. Saya benar ya, bahwa juga saya mengamati bagaimana proses coaching ini dengan coachingnya. Biasanya saya juga ada catatan-catatan mengenai proses coaching tadi. Itu benar-benar dalam waktu sudah menjalankan proses alur kita ya, dengan menanyakan tujuan dari coaching akan dilakukan pada hari ini. Kemudian juga coba mengidentifikasi masalah dari coachingnya seperti apa, sehingga coaching bisa mengungkapkan permasalahan yang dihadapinya. Kemudian Bu Nur juga menanyakan bagaimana rencana yang akan dilakukan coaching, dan coaching sudah mengungkapkannya sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bu Nur ajukan tadi. Kemudian mengenai tanggung jawab itu atau komitmen yang akan dilakukan oleh coaching, itu pun sudah terlihat tadi Bu Nur menanyakannya. Dan alhamdulillah ya Bu Nur ya, rangkaian dari kita tadi sudah dijalankan dengan baik. Kemudian juga terlihat dari tadi Bu Nur sudah menggali potensi dari coaching dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Bu Nur ajukan, sehingga coaching dengan antusias juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bu Nur, sehingga ditemukannya solusi ya dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, baik Bu Nur, dari proses-proses yang sudah dilalui tadi, kompetensi apa yang coba untuk dikembangkan kembali oleh Bu Nur? Iya Bu, untuk kompetensi coaching yang kedepannya ingin saya kembangkan kembali, tentunya ketika melakukan coaching ini saya ingin memaksimalkan gitu ya Bu, penerapan alur Tirta ini, sehingga saya bisa dengan maksimal ketika melakukan coaching dengan bertanggung jawab ke depannya. Ya, mencoba mengembangkan kembali kompetensi alur Tirta ini, sehingga nanti ketika saya lakukan coaching akan lebih baik lagi proses coachingnya, dan semuanya juga akan berjalan dengan lancar. Baik Bu Nur, proses coaching sudah dilakukan, kita juga sudah melaksanakan observasi ya.
Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini memberikan manfaat buat kita, dan selamat menulis ya. Semoga kedepannya nanti bisa melakukan proses coaching dengan baik. Baik, kita akhiri saja pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.